Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kavia. Gak terasa ya, kita sudah masuk minggu keempat dari tema kita bulan ini apa? Reconnect, build the bridge. Good job semuanya. Nah adik-adik, ngomong-ngomong, bridge itu atau jembatan itu gunanya apa sih? Iya, betul-betul. Itu untuk menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kakak mau ajak kalian kita sama-sama membantu 3 kendaraan berikut ini. Ayo. Oke adik-adik, sekarang kita akan memindahkan satu bus sekolah dari kota A ke kota B. Apa yang kita perlukan? Betul, membangun jembatan. Reconnect, build the bridge. Sekali lagi katakan, reconnect, build the bridge. Kita akan bangun jembatan ini. Kita lihat ya, apakah busnya berhasil untuk pindah ke jembatan B? Coba. Oh, yeay, berhasil. Good job. Oke, yang kedua, kita akan memindahkan sebuah pemadam kebakaran. Seperti kota B ada kebakaran. Harus kita harus cepat-cepat untuk membangun apa? Betul, kita membangun jembatan. Reconnect, build the bridge. Sekali lagi katakan, reconnect, build the bridge. Kita lihat ya, apakah pemadam kebakarannya berhasil melewati jembatan tersebut ke kota B. Yeay, berhasil. Good job semuanya. Oke, sekarang kendaraan yang ketiga. Apa yang kita perlukan untuk memindahkannya? Betul, kita perlu membangun sebuah jembatan. Reconnect, build the bridge. Sekali lagi, reconnect, build the bridge. Kita lihat ya, kali ini apakah truknya berhasil pindah? Yeay, berhasil. Kerja bagus adik-adik semuanya. Kalian sudah membantu kakak hari ini dan membantu 3 kendaraan tersebut untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara membangun jembatan. Reconnect, build the bridge. Adik-adik, Tuhan Yesus itu menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan yang sudah terputus hubungannya. Tapi awalnya manusia dengan Tuhan itu tidak terputus hubungannya seperti tali ini, sempurna ya. Waktu di Taman Eden manusia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia berdosa, manusia hubungannya dengan Tuhan terputus. Nah, seperti kali ini ya, hubungannya putus. Kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia, mengorbankan dirinya untuk menyambung hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya terputus. Nah, kasih Tuhan Yesus memulihkan. Ya, Tuhan Yesus itu, ini ibarat kasih Tuhan Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya terputus. Nah, seperti tali ini yang sudah pulih, jadi sambung lagi. Sama seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Dia menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia dengan Tuhan bisa berhubungan baik lagi. Dan kita yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Itulah tadi, Tuhan Yesus menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi pencipta perdamaian. Wow, tema yang menarik ya adik-adik. Gimana caranya ya? Kita saksikan sama-sama ya adik-adik, sama-sama belajar. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Semuanya, siapkan hati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah bisa memulai untuk ibadah kembali. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat setiap pemeliharaan-Mu Tuhan.
sepanjang minggu kemarin. Saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, urapi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi setiap kakak-kakak yang mengajar kami juga Tuhan. Pimpinlah ibadah ini Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan Yesus sepenuhnya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu tema kita ya. Siap-siap. You're my courage, I don't have to be afraid. You're my fortress, no matter what comes my way. You're my treasure forever, yes, we'll be together always. Even when the days get harder, I know you'll rescue me. Even when the sky is darker, I know you'll bring me peace. You are my strength, you are my savior. Oh. Even when the road gets longer, I know you'll be with me. Even when the waves crash harder, your face is all I see. You are my strength, you are my savior. Oh. You are with me every single day. Through the darkness, oh, you lead the way. You're my treasure forever, yes, we'll be together always. Even when the days get harder, I know you'll rescue me. Even when the sky is darker, I know you'll bring me peace. You are my strength, you are my savior. Oh. Even when the road gets longer, I know you'll be with me. Even when the waves crash harder, your face is all I see. You are my strength, you are my savior. Oh. Every time I fall, you pick me up. You fight for me, you overcome. You bring me peace, you give me love. For you I sing, to you I run. I praise your name for all you've done. You are my strength, you are my savior. Ooh. Even when the days get harder, I know you'll rescue me. Even when the sky is darker, I know you'll bring me peace. You are my strength, you are my savior. Oh. Even when the road gets longer, I know you'll be with me. Even when the waves crash harder, your face is all I see. You are my strength, you are my savior. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku.
kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
perdamaian. Mari kita pikirkan sejenak. Adik-adik, kita semua akan menghadapi saat-saat di mana kita berselisih dengan seseorang yang kita kenal. Bahkan mungkin seseorang yang kita sayangi. Ketika kalian berada dalam perselisihan dengan teman atau anggota keluarga, apakah kalian pernah memiliki teman atau anggota keluarga lain yang turun tangan dan membantu kalian untuk memperbaiki keadaan? Dengan kata lain, apakah kalian memiliki seseorang yang berperan seperti jembatan? Siapakah orang itu? Pastinya ada teman kalian yang lain. Ada orang tua, ada saudara yang turut masuk dalam perselisihan yang sedang terjadi dan membantu untuk memperdamaikan kembali. Nah, Hani mau tanya nih sama kalian, siapa di antara kalian yang pernah bertengkar dengan adik atau kakak? Wah, banyak yang tunjuk tangan nih. Saat kalian sedang bertengkar, tentunya mama dan papamu tidak tinggal diam, bukan? Mereka pasti ikut campur tangan supaya pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimana kalau dengan kalian? Saat kalian melihat temanmu berkelahi satu sama lain, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian turun tangan dan mencoba untuk membantu dan berpikir bagaimana cara mengatasinya, atau justru sebaliknya? Apakah kalian akan membiarkan hubungan mereka berakhir? Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kakakmu menceritakan suatu kisah di Alkitab di mana ada seseorang yang tidak tinggal diam loh. Saat dia melihat ada perselisihan, dia bahkan berusaha menemukan cara untuk menciptakan perdamaian. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Ayo, semua simak dengan sungguh-sungguh. Oke, Kak Daniel punya satu cerita Alkitab. Namun sebelumnya, Kak Daniel akan kenalkan teman-teman Kak Daniel yang akan membantu Kak Daniel. Nah, inilah dia. Cerita kita hari ini diambil dari 1 Samuel 25. Ada seorang yang bernama Nabal. Dia seorang yang kasar dan jahat. Dan dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Abigail. Abigail ini cantik dan bijaksana. Jadi Nabal ini sangat kaya. Dia mempunyai 1000 ekor kambing dan 3000 ekor domba. Tiba waktunya untuk Nabal menggunting bulu domba dan dia akan menjualnya. Ada seorang lagi yang kalian akan kenalkan. Seorang ini adalah namanya Daud. Dan mungkin adik-adik sudah tahu, dia ini adalah seorang gembala domba yang mengalahkan Goliat. Dan ini adalah Daud yang sama. Dalam cerita kita hari ini, Daud ini belum menjadi raja. Daud tinggal di padang gurun bersama dengan pasukannya. Dan ketika Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba, Francis, iya tuanku Daud. Pergilah kepada Nabal, sapalah dia dengan baik dan ingatkan kepadanya betapa baiknya kita sudah memperlakukan pekerja-pekerjanya ketika mereka ada bersama kita. Dan yang terakhir, tanyakan kepadanya apakah dia bisa berbagi sesuatu denganku dan pasukanku. Pergi. Nah, orangnya Daud memberikan pesan kepada Nabal. Tapi kita lihat respon Nabal seperti apa. Jadi, tuanku Daud hanya ingin mengingatkan apa
apa yang sudah dia lakukan untukmu dan akan sangat senang jika Anda bisa berbagi dengan kami. Maaf, siapa? Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Kenapa aku harus memberikan roti dan daging yang sudah kusiapkan? Kenapa? Kenapa? Jawabannya adalah tidak. 1.000.000 kali tidak. Sana pergi, sana. 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 1.000.000 kali tidak. Orang-orangnya Daud melaporkan apa yang dikatakan oleh Nabal kepada mereka. Tidak. Tidak. 1.000.000 kali tidak. Apa? Apa? Pasukan, pakai perlengkapan perangmu, karena kita akan menghancurkan Nabal. Daud menjadi marah sekali. Aku gak punya pedang. Bisa lebih sedikit marah lagi? Dalam hal ini, Nabal akan mendapatkan masalah yang besar, kecuali ada orang yang mencegah Daud dari kemarahannya. Abigail, istrinya Nabal, akan menolong. Abigail, yes Frankie, Nabal baru saja menghina Daud. Daud yang sudah menjaga kita tetap aman selama kita mengembalakan domba. Daud marah banget dan dia akan membalas dendam. Jadi kamu harus melakukan sesuatu. Oke semua, dengarkan. Pergi ambil 200 keping roti, Frankie. Belly, ambil 2 botol anggur. Yang botol besar ya. Oke bos. Sally, ya Abigail, kamu ambil 5 ekor domba yang dimasak. Dan Frankie, aku perlu 1 karung gandum dan 100 roti kismis, 200 roti Arab. Apalagi? Ayo cepat, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Abigail tidak menyia-nyiakan waktunya. Setelah ia menyiapkan makanan, lalu Abigail membawanya dengan keledainya dan bertemulah dia dengan Daud. Kalian bisa percaya nggak sih kelakuan Nabal terhadap kita? Kita sudah melayani dia, tapi lihat bagaimana dia membayar kita. Dia membalas kita dengan kejahatan. Kita akan menghancurkan Nabal. Permisi tuanku. Ya? Saya harus bicara dengan Anda. Biarkan aku yang menanggung kesalahan. Jangan perhatikan si Nabal. Nabal! Ya! Dia nggak pantas begitu membuat Anda marah. Siapa? Nabal. Nah. Oh, stop. Lihat sini. Arti nama Nabal. Arti namanya adalah si bebal. Si bebal. Dia sering banget bikin kebodohan. Jadi Anda tidak perlu membunuh Daud, bukan? Ya. Tidak. 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 Tahukah Anda, Tuhan sudah mencegah Anda untuk membunuh Nabal. Dan lihat, aku membawa banyak hadiah untuk Anda. Oh, benar juga. Baik sekali kamu. Jadi, kamu tidak perlu membunuh Nabal. Tuhan yang akan membalaskannya untukmu. Tuhan sudah menetapkan Anda untuk menjadi raja atas Israel. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk membunuh Nabal. Benar kan? Masuk akal juga. Terima kasih. Aku minta nanti kalau engkau telah menjadi raja, ingatlah aku. Oke, kamu bisa pergi dengan damai. Pergilah. Aku sudah dengar apa yang kau sampaikan dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Selamat tinggal. Bye. Sementara Abigail pulang ke rumah dan Daud tetap diam di sana. Nah, coba lihat. Hikmat dari Abigail membawa damai bagi mereka. Firman Tuhan sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menolong kalian ya.
Adik-adik, Abigail ini luar biasa banget. Dia membawa damai dalam situasi ini. Benar, saat itu Daud sangat marah. Tapi Tuhan memakai Abigail. Ketika Daud berbicara dengan Abigail, ia menjadi tenang dan tidak lagi mencelakai Nabal. Nah, adik-adik pasti bisa melakukannya. Kadang orang berpikir orang yang membawa damai adalah kelihatannya orang yang lemah. Karena kelihatannya sepertinya dia tidak mau melawan dan tidak mau berargumentasi. Namun orang yang membawa damai adalah orang yang memiliki hati yang luar biasa. Nah, jadilah pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan kakakmu bercerita ya. Sangat menarik memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi dalam kisah ini jika Abigail tidak campur tangan loh. Daud saat itu sangat kecewa dengan cara dirinya dan orang-orangnya diperlakukan. Dan kita tahu Nabal tidak berubah pikiran. Hal ini tidak akan berakhir baik. Tapi untunglah Abigail melakukan sesuatu yang sangat sulit. Dia datang di antara dua pihak yang terpecah. Dan dengan menemukan cara untuk menciptakan perdamaian, dia menjadi jembatan yang mempertemukan dua orang yang terpisah. Ini bukan hal kecil adik-adik. Pernahkah kalian mengalami ketegangan yang muncul di antara beberapa teman kalian? Pada saat itu, kalian memiliki berbagai macam pilihan untuk dilakukan. Kalian bisa saja mengatakan hal-hal untuk memperburuk suasana, atau kalian bisa melakukan hal yang mendatangkan perdamaian. Mungkin ada seseorang teman yang berlaku tidak baik kepada kalian atau kepada teman-teman kalian. Kita perlu memikirkan cara yang aman yang dapat dilakukan untuk membantu membangun jembatan dan membawa perdamaian. Nah, adik-adik, pikirkan tentang pertanyaan ini. Bagaimana caranya agar bisa menjadi pencipta perdamaian? Nah, adik-adik, mari berdoalah agar Tuhan menolongmu untuk mengetahui kapan saatnya kamu dapat turun tangan dan membuat perdamaian. Dan juga untuk mengetahui siapa orang-orang yang tepat untuk membantu dan menjadi jembatan agar terjadi perdamaian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Adik-adik, hari ini Kak Yudi mau ajak kalian untuk belajar trik magic. Ini ada hubungannya dengan pengajaran kita hari ini. Tuhan menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Tapi kita juga bisa menjadi pendamai antara orang lain dan orang lain yang sedang berantem, yang sedang berseteru ya. Seperti cerita Alkitab hari ini kan. Si Abigail menjadi pendamai antara suaminya Nabal dengan Daud. Nah, kita mulai ya. Bahan-bahannya adalah koran bekas, bedak, double tip, dan gunting. Kita mulai ya. Pertama-tama kita ambil koran bekas seperti ini. Kira-kira lebarnya seukuran dengan kertas A4. Oh ya, kalian juga bisa pakai kertas HVS, kertas putih HVS. Ya, sama aja bahannya bisa pakai itu. Nah, ini lalu kertas HVS-nya bisa kita belah menjadi dua. Seperti koran ini juga kita belah menjadi dua seperti ini. Nah,
Ada 2 koran ya. Kemudian kita ambil double tape. Double tape-nya kita ambil, lalu kita lem di bagian koran yang ada putihnya. Ada putihnya ya. Ada putihnya di bagian pinggir yang ada list putihnya. Lalu kita pasang double tape memanjang seperti ini. Nah. Oke, kita potong ya. Satunya lagi juga sama, yang sebelah sini kita kasih double tape juga. Pasangnya yang lurus ya, jangan sampai belok-belok. Nah, lurus seperti ini. Nah, sudah kita rapikan. Yang masih ada sisa di ujungnya kita potong. Sekarang dua koran ini sudah ada double tape-nya. Ini ada, sini juga ada ya. Oke, terus apa lagi? Kita buka double tape-nya. Buka pelan-pelan ya. Karena ada yang double tape-nya agak susah dibukanya. Coba buka pelan-pelan. Sudah. Satunya juga, yang sebelahnya juga ya. Yang sebelahnya juga dibuka. Nah, kalau sudah kita dekatkan, lalu kita kasih bedak. Ini mau bikin apa sih Kak Yudi ini? Kita lihat saja nanti hasilnya ya. Ini bisa kita pakai menjadi alat untuk bermain sulap. Bedaknya kita taruh di atas double tape-nya, diratakan sampai semua terkena bedak yang double tape-nya, sampai kalau dipegang nggak lengket. Nah, seperti ini ya. Sebelahnya juga kita kasih bedak supaya nggak lengket. Kalau masih lengket harus dikasih bedak semua. Pokoknya kalau dipegang sampai tidak ada lengket. Nah, seperti ini ya. Oke, bedaknya kita hapus dulu, kita buang dulu. Nah, sudah kita coba. Kalau kita rekatkan begini tidak lengket, berarti sudah berhasil. Kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang tinggal cara memainkannya. Ketika kalian mau memainkan ini, kalian sudah siapkan ini di rumah ya. Oke. Nah, ini ceritanya begini. Ini ada anak A, di ada anak B sedang berantem adik-adik. Nah, kalau mereka sedang berantem, kira-kira mereka mau nggak mereka bertemu? Nggak mau. Temenan lagi? Nggak mau. Mereka musuhan. Mereka bilang begini, lo gue N. Nggak teman-temanan lagi. Wah, nggak bisa nempel ya. Iya, nggak bisa nempel. Nah, gimana supaya bisa bersatu lagi? Harus didamaikan, harus nggak boleh berantem lagi. Caranya harus memaafkan. Nih, pakai gunting sekarang ya. Oke, cara maininnya yang tadi ada double tape-nya. Ini ada bagian double tape dan ini ada bagian double tape, didekatkan. Ini tadi ya. Ini harus berhadapan-hadapan ya supaya berhasil. Kalau enggak nanti enggak berhasil. Nah, harus memaafkan. Memaafkan tuh enak enggak? Enggak enak. Ada yang digunting. Yang digunting apa? Egonya, gengsinya, marahnya, dendamnya, apalagi sakit hatinya, semua digunting. Nah, dah, semua digunting. Memang gak enak, digunting sakit. Tapi coba lihat hasilnya ya. Nah, yang tadi terputus sekarang nyambung lagi. Yang tadi terpisah sekarang nyambung lagi. Begitu adik-adik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah pendamai-pendamai. Yeay!
tidak terasa ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Siapa yang diberkati? Angkat tangannya. Yeay! Yang diberkati bilang yes. Sekali lagi. Yang diberkati bilang yes. Keren semuanya. Kavia ingatkan ke adik-adik, jangan lupa ikut Kids Altar. Yang belum daftar, ayo. Kalian bisa daftar di Instagram WTC Kids. Nanti ada link di sana, kalian isi formulirnya. Oke, ngapain aja kita di Kids Altar? Kita sharing, kita ngobrol tentang firman Tuhan. Mungkin kalian mau cerita-cerita tentang pengalaman hidup kalian. Kalian bisa sharing sama-sama dengan teman-teman kalian yang tinggalnya di luar kota, ada yang di luar pulau. Dari berbagai macam kota dan pulau, kita sama-sama bergabung, kita bersatu hati, kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Oke? Nah, sebelumnya mari kita tutup dalam doa adik-adik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Bapak, biar setiap benih yang tertanam dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah berlipat kali ganda. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami mau menjadi pembawa kedamaian buat sekitar kami Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, bimbing kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang telah mengajar dan berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Berkati juga orang tua kami, keluarga kami, berikan kesehatan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids.